kami kelas 7. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN. Pada hari ini topik kita adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara dibentuk Badan BPUPKI dan melakukan sidang sebanyak 2 kali. Nah, setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya adalah pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI atau disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian PPKI bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu tentang ketatanegaraan penyerahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia, sehingga pada tanggal 8 Agustus Marsikal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat di Vietnam dengan tujuan untuk membicarakan peresmian pembentukan PPKI, sehingga keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus 1945 Marsikal Terauchi meresmikan pembentukan PPKI yang dihadiri oleh 3 tokoh tersebut. Maka yang menjadi ketua PPKI itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Dan anggota PPKI itu berjumlah 21 orang dan anggota-anggotanya itu adalah 21 orang, bisa kamu lihat ya anak-anak. Nah, itu dia anggota dari PPKI berjumlah 21 orang. Namun tanpa pengetahuan dari Jepang, ada 6 orang yang ditambah menjadi anggota PPKI. Bisa kamu lihat ya anak-anak. Nah, jadi seluruhnya itu berjumlah 27 orang. Nah, jadi anggota PPKI itu dilantik pada tanggal 12 Agustus 1945 oleh Marsikal Terauchi. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1945 ketiga tokoh tersebut kembali ke tanah air. Nah, sehingga pada tanggal 14 Agustus terdengarlah kekalahan Jepang pada Perang Pasifik Timur Raya, yang ternyata hal itu diketahui oleh golongan muda, sehingga golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua beranggapan bahwa PPKI ini adalah organisasi badan bentukan Jepang, sehingga mereka menolak keinginan golongan muda tersebut. Maka akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak ibu sekalian, kamu tahu tidak apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah penculikan yang dilakukan oleh golongan muda yang pada saat itu dilakukan oleh Adam Malik dan Chairul Saleh terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 yaitu pada dini hari, yang dibawa ke Rengas Dengklok yaitu di Kerawang. Mereka membawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mendesak segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua dan disusunlah teks proklamasi. Nah, pada proses penyusunan naskah proklamasi berlangsung
pada pukul 2 sampai 4 pagi hari, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan di kediaman Laksamana Tadasi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan diketik oleh Sayuti Melik di kediaman Soekarno-Hatta. Kemudian bendera merah putih sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10, pernyataan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah itu pada keesokan harinya, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, maka PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut ada 3. Nah, yang pertama itu adalah menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Begitulah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, proses perumusan dan penetapannya itu melalui proses yang sangat panjang dengan dibentuknya BPUPKI, kemudian PPKI, dan Pancasila sebagai dasar negara disahkan dan ditetapkan di Indonesia. Baik anak-anak ibu semua, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Terima kasih.